Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Syafarudin SPD MED, pengawas sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai best practice bagi kepala dan pengawas sekolah. Bapak Ibu, mari kita menyusun best practice. Judul best practice memuat siapa yang dikenai tindakan, apa yang akan ditingkatkan, kemudian apa nama tindakan yang dilakukan. Contoh, siapa yang akan dikenai tindakan? Para guru di SMP Negeri 1 Rantau Selamat. Kemudian apa yang ditingkatkan? Kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian apa nama tindakannya? Peer teaching. Kemudian tuliskan 5 alasan mengapa Anda mempermasalahkan hal tersebut. Berdasarkan pemantauan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, terdapat banyak guru yang tidak menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Kegiatan yang ada di dalam kelas berlangsung monoton, kemudian tidak ada yang membuat para peserta didik untuk bekerja secara atau belajar secara aktif. Ini dapat dibuktikan bahwa ketika guru diminta untuk menunjukkan media yang sudah digunakan atau yang digunakan pada KD tertentu, para guru tidak dapat menunjukkannya. Ini memperkuat alasan bahwa para guru tidak menggunakan atau memanfaatkan media dalam penguatan KD-KD yang sedang atau yang diajarkan kepada peserta didik. Oke, kemudian B, tuliskan rumusan masalah best practice Anda. Karena ini best practice, jadi sudah pasti berhasil, sehingga rumusan masalah yang kita buat yakni bagaimana proses peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran melalui penerapan peer teaching dalam bentuk pertanyaan, ya. Kemudian apa tujuan kegiatan best practice? Best practice ini bertujuan untuk, kita ambil aja kalimat dari rumusan masalah tapi sudah dibentuk dalam kalimat pernyataan, untuk mengetahui proses peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran melalui penerapan peer teaching. Kemudian manfaat best practice dapat dilihat dari peserta didik, kemudian guru, sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota masing-masing. Sebelum kita menyelesaikan bab 1, alangkah baiknya atau seharusnya kita menulis terlebih dahulu kondisi ideal dari kutipan-kutipan yang membantu kita untuk mengetahui bahwa inilah hal yang harus dicapai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, contohnya dengan menggunakan media. Jadi sebelum kita meletakkan masalahnya, ya kita harus meletakkan kondisi ideal terlebih dahulu, kemudian baru fakta yang ada di lapangan, kemudian baru solusi. Solusi apa? Peer teaching. Mengapa kita harus menerapkan peer teaching? Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran. Oke, mudah Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Kajian teori memberikan argumentasi bahwa tindakan yang dilakukan memang telah teruji, baik berdasar teori maupun hasil-hasil penelitian terdahulu, yang berkemampuan untuk meningkatkan sesuatu yang menjadi masalah dalam best practice ini. Yang pertama, tuliskanlah nama variabel atau tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah, strategi yang diterapkan atau mengatasi masalah, kemudian strategi yang diterapkan yakni peer teaching, kemudian tuliskan definisi peer teaching tersebut secara lebih rinci. Setelah itu tuliskan landasan teori pendukung
mengenai keunggulan dan kelemahan dari peer teaching tersebut dari hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu baca sebelumnya. Kemudian ada langkah-langkah tindakan yang Bapak Ibu pilih. Kemudian jangan lupa juga harus menuliskan kajian teori mengenai selain peer teaching berdasarkan judul tadi ada kompetensi guru, apa yang dimaksud dengan kompetensi guru, kemudian apa saja yang terdapat di dalam kompetensi guru, kemudian apa yang dimaksud dengan media, definisi media, jenis-jenis media dalam pembelajaran. Selesai bab 2 untuk kajian teori. Kemudian mari kita menuju ke bab 3 mengenai metode. Jelaskan sasaran tindakan dari best practice ini. Siapa, di mana, dan kapan dilaksanakan best practice ini. Siapa, yakni guru SMP Negeri 1 Rantau Selamat yang terletak di Jalan Medan atau Banda Aceh Medan, kilometer sekian-sekian, Kabupaten Aceh Timur, yang dilaksanakan pada tahun ajaran atau semester 1 tahun ajaran 2021-2022, berarti pada bulan Juli sampai Desember 2021. Kemudian jelaskan perangkat atau instrumen yang digunakan, ini berdasarkan dari lembar pengamatan atau lembar lainnya untuk menilai pemanfaatan media yang sudah digunakan oleh para guru. Kemudian lanjutan bab 3 ada metode, jelaskan cara pemecahan masalah, yakni langkah proses pelaksanaan yang dilakukan, kemudian langkah yang ditempuh cukup inovatif. Jadi kita menambahkan peer teaching ini atau langkah-langkah peer teaching ini dengan menambahkan kegiatan lainnya seperti dengan pemberian motivasi dalam berupa apa? Berupa reward atau hal-hal lainnya. Kemudian bisa juga kita memberikan tambahan selain peer teaching ada plusnya, yakni pelatihan khusus ya untuk memberikan penguatan kepada para guru untuk memanfaatkan media pembelajaran secara lebih baik. Sehingga inovatif berarti langkah yang diambil tidak seperti biasanya yang dilakukan pada umumnya. Langkah-langkah yang diambil hasilnya lestari, berkesinambungan, efektif, efisien, dan didukung oleh data-data yang ada. Oke, selesai bab 3. Kemudian kita menuju bab 4, hasil dan pembahasan. Jelaskan hasil kondisi awal sebelum tindakan. Jadi kita harus menceritakan berdasarkan dari fakta yang sudah ditemukan di lapangan bahwa guru tidak memanfaatkan media pembelajaran yang seharusnya mereka gunakan di dalam KBM-nya untuk meningkatkan motivasi atau untuk membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan menyenangkan, ya. Kemudian dapat dilihat hasilnya bahwa guru yang memanfaatkan media hanya sekian persen, misalnya 25%, ya. Jadi sisanya 75% guru belum memanfaatkan media yang ada sesuai dengan materi yang diajarkan. Sehingga ya, selanjutnya kita menceritakan proses pelaksanaan tindakan yang diterapkan. Jelaskan cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci, yakni dalam melakukan evaluasi diri tentang cara dan strategi apa yang selama ini telah dilaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap output dan outcome. Kemudian kita menunjukkan dan menjelaskan keaslian, kejelasan, dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah. Uraian ini merupakan inti dari tulisan best practice yang kita buat. Jadi kita tambahkan langkah-langkah peer teaching tadi dengan menambahkan pelatihan khusus untuk meningkatkan motivasi para guru dalam pemanfaatan media pembelajaran, kemudian plus ada reward yang diberikan. Jelaskan dengan cara membahas hasil kondisi awal dan hasil yang dicapai setelah penerapan. Jadi kita menunjukkan setelah proses penerapan, kita bandingkan hasil yang di kondisi awal dengan hasil setelah penerapan.
dalam bentuk tabel dan grafik sehingga nampak atau kelihatan perbedaan antara kondisi awal dan kondisi setelah penerapan peer teaching. Setelah itu dibahas ya dengan menggunakan teori atau pustaka yang di bab 2 atau yang terdapat di bab 2. Kemudian di teori yang di bab 2 ini dipakai untuk menganalisis hasil best practice. Jadi bab 2 tertulis di laporan tidak hanya sekedar berdiri sendiri, namun juga teori di bab 2 harus dilibatkan atau diikutsertakan untuk menganalisis mengapa, contohnya mengapa peer teaching dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media. Jadi kita mengambil keunggulan atau kelebihan dari peer teaching tersebut. Kemudian selesailah bab 4. Kita lanjut ke bab 5. Tuliskan simpulan yang Anda peroleh dari hasil best practice berdasarkan dari ya, penerapan peer teaching dapat dilihat dari kondisi awal sebelum penerapan 25% guru yang baru menggunakan atau menerapkan atau memanfaatkan media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajarnya, sementara 75% lagi guru belum memanfaatkan media. Namun setelah penerapan peer teaching meningkat ya, menjadi 85% guru yang memanfaatkan media dikarenakan, jangan lupa diberi alasan, dikarenakan atau ya, dikarenakan peer teaching memberikan penguatan ya kepada para guru untuk ya sesuai dengan teori yang sudah dituliskan di bab 2. Jadi namun kita tidak perlu mencantumkan sumbernya. Jadi kita menggunakan atau menggunakan kata-kata sendiri atau memparaphrase hasil dari keunggulan atau kelebihan yang sudah kita peroleh dalam pembahasan juga di bab 4. Kemudian kita harus menuliskan rekomendasi kepada pembaca, yakni peer teaching atau kepala sekolah dapat menggunakan atau menerapkan peer teaching untuk meningkatkan kompetensi para guru dalam pemanfaatan media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah ya, disarankan untuk atau direkomendasikan untuk menerapkan ya metode atau teknik lainnya untuk meningkatkan kompetensi guru di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Oke, selesailah bab 5. Di lampiran kita harus meletakkan silabus jika ada, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan, contoh instrumen yang sudah diisi, contoh hasil kerja guru atau kepala sekolah kalau pengawas sekolah, kemudian skenario tindakan daftar hadir guru atau kepala sekolah selama best practice dilaksanakan, ada foto pelaksanaan, jika fotonya dimasukkan ke bab 4 langsung dinarasikan, kemudian bisa juga diletakkan di lampiran asal jelas foto tiap pertemuan, berita acara seminar best practice dan kelengkapannya. Setelah itu bukti fisik laporan best practice harus disertai berita acara seminar, berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah di tempat seminar, kepala sekolah, peserta seminar, minimal 5 kepala sekolah dan 10 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Kemudian pengawas sekolah, peserta seminar minimal 5 pengawas sekolah dan 10 guru yang berasal dari minimal 2 sekolah yang setingkat. Sekali seminar maksimal 3 best practice. Adapun angka kredit untuk kepala sekolah yang diperoleh dari best practice ini adalah 2, sementara angka kredit untuk best practice pengawas sekolah 2,5. Contoh tindakan atau strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas
atau pengawas sekolah, ada focus group discussion, metode coaching, ada teknik problem solving, ada metode think, write, and talk, ada metode mentoring, kemudian ada strategi copy the master, ada metode kooperatif, dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan pengawas sekolah dalam menyusun best practice-nya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.